Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas pelajaran 10 mengenai kisah keteladanan para nabi dan Ashabul Kahfi. Yang pertama adalah kisah teladan Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam hidup tahun 820 sampai 750 Masehi. Nabi Yunus alaihissalam tinggal di Ninawa, Mausil, dekat sungai Tigris, Irak. Ibunya bernama Mata dari keturunan Bunyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk Ninawa dan menyampaikan ancaman akan azab Allah bagi kaum-kaum yang ingkar. Namun, sikap kaumnya tidak berubah dan tetap menyembah berhala yang bernama Ishtar. Nabi Yunus alaihissalam marah dan pergi meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan azab kepada kaum Ninawa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan azab kepada kaumnya yang ditandai dengan awan hitam dan keadaan di sekeliling menjadi gelap. Kaum Nabi Yunus alaihissalam ketakutan dan menyadari kebenaran Nabi Yunus alaihissalam. Kaumnya bersujud dan bertobat dengan memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan menerima tobat mereka sehingga kaum Niwana diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu Nabi Yunus alaihissalam dengan hati yang gundah terus berkelana hingga pada suatu saat Nabi Yunus alaihissalam berlayar dan menaiki sebuah perahu. Tetapi ketika di tengah lautan, perahu tersebut bergoyang diterpa ombak. Perahu tersebut kelebihan muatan. Untuk mengatasi masalah ini, salah seorang di antara mereka harus dibuang ke laut. Mereka sepakat untuk mengundi siapa yang akan dibuang ke laut. Setelah 3 kali pengundian, nama Nabi Yunus alaihissalam yang selalu keluar. Sesuai perjanjian, Nabi Yunus dibuang ke laut untuk menyelamatkan penumpang lain. Nabi Yunus alaihissalam menerima hal ini sebagai hukuman atas ketidaksabarannya menghadapi kaumnya serta lari dari tanggung jawab untuk berdakwah. Atas izin Allah, tiba-tiba seekor ikan yang sangat besar menelan Nabi Yunus alaihissalam dan membawanya berenang mengarungi ombak samudra dan sampai ke dasar laut. Selama di dalam perut ikan, Nabi Yunus selalu berzikir kepada Allah. Ikan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam hingga akhirnya ia terdampar di sebuah pantai yang tandus. Nabi Yunus bersyukur atas keselamatannya dan bertobat kepada Allah, kemudian kembali kepada kaumnya yang telah beriman dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kisah keteladanan Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki nama lengkap Zakaria bin Muslim dari keturunan Rahbam bin Sulaiman bin Daud. Nabi Zakaria alaihissalam berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Nabi Zakaria alaihissalam memiliki istri bernama Asya, saudara perempuan Asya bernama Hannah. Hannah ini memiliki suami bernama Imran, seorang pembesar di Palestina. Kedua pasangan suami istri ini belum dikaruniai keturunan, padahal usia mereka sudah tua. Tak henti-hentinya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hannah dalam doanya dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dikaruniai anak, maka anaknya akan diserahkan untuk mengabdi di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah rumah suci yang dibangun Nabi Sulaiman alaihissalam dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Akhirnya doa Hannah tersebut terkabul. Atas izin Allah, Hannah mengandung. Namun menjelang kelahiran anaknya, suaminya meninggal dunia. Waktu pun berlalu dan Hannah melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Maryam binti Imran. Untuk menepati janjinya, Hannah menyerahkan anaknya kepada Nabi Zakaria
alaihi salam di Baitul Maqdis. Nabi Zakaria sangat senang dan bahagia mengasuh Maryam. Waktu terus berlalu, Nabi Zakaria alaihissalam belum juga dikarunia anak. Beliau terus berdoa kepada Allah untuk diberikan keturunan yang bisa meneruskan tugasnya. Akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria dan istrinya melahirkan seorang anak yang bernama Yahya, yang kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul. Nabi Zakaria alaihissalam bersyukur kepada Allah dan sangat menyayangi putranya dengan sepenuh hati. Kisah Nabi Zakaria terdapat di dalam Quran surat Maryam ayat 1-9 dan surat Al-Anbiya 89-90 dan Ali Imran ayat 37-38. Yang C. Kisah teladan Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya alaihissalam merupakan seorang nabi yang diangkat oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel di Palestina. Nama lengkap Nabi Yahya adalah Yahya bin Zakaria bin Muslim dari keturunan Rahbam bin Sulaiman bin Daud. Ibunya bernama Asya. Nabi Yahya sangat patuh dan taat kepada ibu dan bapaknya. Selain patuh dan taat kepada kedua orang tua, Nabi Yahya alaihissalam juga menunjukkan sikap patuh dan taat dalam menjalankan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yahya pernah melarang perkawinan Raja Herodes yang sangat kejam dengan seorang gadis rupawan yang merupakan keponakannya sendiri, karena hal itu bertentangan dengan kitab Taurat. Dengan penuh keberanian, Nabi Yahya mengatakan, "Demi Allah, perkawinan itu tidak akan pernah saya akui dan dengan tegas saya larang." Demikian gambaran kepatuhan, ketegasan, dan ketaatan Nabi Yahya alaihissalam. D. Kisah keteladanan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah nabi terakhir dari Bani Israel. Silsilah Nabi Isa adalah Isa ibnu Maryam binti Imran bin Masan. Tempat kelahirannya dikenal dengan nama Baitullahmi di Palestina pada tahun 622 sebelum Hijriah. Atas izin Allah, Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah. Dalam bahasa Ibrani, Isa disebut Yasyu yang artinya orang yang bersih. Setelah Isa berusia 30 tahun, Allah mengangkat Isa sebagai Rasul dan diberi kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel. Namun dakwahnya tidak mendapat sambutan yang menggembirakan. Nabi Isa hanya berhasil mengajak 12 orang sebagai pengikutnya dan membantu Nabi Isa alaihissalam dalam menyebarkan risalah Allah Subhanahu wa taala. Ke-12 sahabat Nabi Isa ini disebut kaum Hawariyun. Nabi Isa alaihissalam sangat peduli kepada kaumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa mukjizat yang diberikan Allah. Mukjizatnya antara lain dapat membuat burung dari tanah, menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, serta menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Selain itu, Nabi Isa juga dapat menerangkan apa yang dimakan dan disimpan di rumah seseorang, serta dapat menurunkan makanan dari langit ketika diminta oleh kaumnya. Beberapa mukjizat yang dimilikinya tersebut dimanfaatkan untuk menolong umatnya. Beberapa tahun kemudian, pengikut Nabi Isa bertambah banyak. Mereka disebut kaum Nasro atau Nasrani. Beberapa orang pengikutnya bersekutu untuk mencegah penyebaran ajaran yang dibawa Nabi Isa. Mereka sepakat untuk membunuh Nabi Isa. Salah seorang pengikutnya yang berkhianat adalah Yahuda dan memberitahu persembunyian Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, kisah teladan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah nama sekelompok orang yang teguh dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup di tengah masyarakat penyembah berhala dengan seorang raja yang zalim bernama Raja Dicanius di kota Efesus, Romawi. Menurut beberapa riwayat, mereka berjumlah 7 orang. Atas izin Allah, mereka tertidur selama 309 tahun di dalam gua. Kemudian dibangkitkan lagi oleh Allah SWT ketika masyarakat dan raja yang berkuasa di kota Efesus sudah berganti menjadi masyarakat dan raja yang beriman kepada Allah SWT. Menyadari keanehan dan kekuasaan Allah, mereka berdoa, "Ya Allah, dengan kebenaran yang telah Kau
perlihatkan kepada kami tentang keanehan-keanehan yang kami alami sekarang ini. Cabutlah kembali nyawa kami tanpa sepengetahuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan mereka, lalu memerintahkan malaikat untuk mencabut kembali nyawa dan melenyapkan pintu gua tanpa bekas. Itu tadi pembahasan mengenai pelajaran ke-10, yaitu kisah keteladanan para nabi dan ashabul kahfi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.